我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, mana nih suara kalian yang udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan yang bertemu Sun Er di mana tidak adanya Cailin? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan meramaikan kolom komentar. Wih lah, nggak usah pakai banyak bacot lagi, kita lanjutkan cerita Xiaoyan. Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan saat ia mengangkat kelapanya dan melihat banyak riak intens yang muncul di ruang yang tidak jauh sebelum beberapa sosok perlahan muncul. Sosok Sun Er memimpin kelompok tersebut dengan dua orang yang mengikuti di belakangnya. Salah satu dari mereka adalah Gu Qingyang, seorang jenius di dalam klan Gu. Sementara seorang lainnya adalah seorang pria tua berambut putih dengan jubah biru. Kemunculan tiba-tiba dari kelompok Sun Er langsung menarik banyak pasang mata. Wakil kepala aula jiwa juga mengerutkan keningnya dan berbicara dengan lembut setelah kelompok Sun Er muncul. Ia berkata anggota dari klan Gu memang datang. Setelah itu mata kepala aula jiwa pun menoleh ke arah pria tua yang berjubah biru. Ia berkata tidak terduga bahwa Gu Nanhai juga telah diturunkan oleh klan Gu kali ini. Kepala junior dengan pakaian hitam pun segera mengangkat matanya dan berkata meskipun Gu Nanhai ini kuat, seharusnya tidak sulit untuk menghentikannya dengan kekuatan kepala aula. Selain itu terdapat kesepakatan antara klan kuno mereka. Mereka yang berbintang 5 doseng ke atas tidak dapat campur tangan secara acak. Hal baiknya adalah kekuatan kepala aula sedemikian rupa sehingga hanya sedikit orang dalam batas ini yang bisa mengalahkannya. Kepala aula pun tertawa sebelum akhirnya berkata, meskipun orang-orang kuat itu tidak dapat campur tangan, namun mereka pasti mengamati tempat ini. Sementara itu di sisi lain, Sun Er berdiri di hadapan Xiaoyan dengan senyum hangat yang juga menyebar di wajahnya. Ia pun berkata akhirnya Xiaoyan telah menjadi doseng. Gu Qingyang dan tetua berjubah biru di sampingnya tanpa sadar menggelengkan kelapa mereka. Mereka belum pernah melihat Sun Er sebahagia ini di dalam klan Gu. Sesuatu sepertinya telah mengenai titik lemah di hati Xiaoyan saat ia melihat gadis halus di hadapannya. Pikiran Xiaoyan yang telah ia tekan selama ini tiba-tiba melonjak keluar dari dalam hatinya seperti banjir. Xiaoyan pun segera mengabaikan banyak pasang mata saat ia mengulurkan tangan untuk meraih lengan panjang lembut Sun Er. Setelah itu Xiaoyan pun dengan lembut menarik dan memeluk kecantikan yang berada di hadapannya. Mentang-mentang gak ada Cailin. Lengkung lembut muncul di wajah cantik Sun Er setelah dipeluk oleh Xiaoyan. Sun Er pun dengan lembut menyandarkan wajahnya di bahu Xiaoyan saat ia dengan rakus menyerap aroma familiar yang sudah lama tidak ia alami. Sun Er pun sedikit menoleh sebelum akhirnya berkata bahwa Sun Er sangat merindukan Akang Xiaoyan. Sun Er pun segera bergumam bahwa Sun Er akan bebas di masa depan dan ia akan terus menemani Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar kata-kata dari Sun Er. Xiaoyan pun langsung tersenyum dan mengangguk. Beli mobil sono biar bisa muat bertiga. Sementara itu Gu Qingyang di sampingnya tanpa daya membuka mulutnya dan berbicara, sementara Xiaoyan dan Sun Er berbicara dengan lembut satu sama lain. Dengan kesal ia pun berkata bahwa mereka berdua benar-benar memperlakukan semua orang di sini seperti tidak ada. Wajah Sun Er pun memerah setelah mendengar kata-kata dari Gu Qingyang. Ia pun dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan lembut membebaskan dirinya dari pelukan Xiaoyan. Setelah itu matanya yang cantik segera tertuju kepada Yao Lao yang berada di belakang Xiaoyan. Sun Er pun membungkuk kepada Yao Lao sebagai seorang generasi muda. Sun Er pun segera tersenyum dan berkata bahwa ini pasti tetua Yao Chen. Yao Lao pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa mereka telah saling kenal, tetapi mereka belum pernah bertemu muka. Sun Er secara alami telah menemukan keberadaan Yao Lao yang bersembunyi di Xiaoyan sejak lama. Pada saat itu Sun Er tidak dapat menentukan apa niat Yao Lao. Oleh karena itu ia bahkan diam-diam memperingatkan Yao Lao, tetapi ini memang pertama kalinya mereka bertemu secara resmi. Sun Er pun sedikit merasa menyesal setelah mendengar jawaban dari Yao Lao. Sun Er pernah curiga bahwa Yao Lao menyembunyikan niat buruk untuk Xiaoyan.
Sun Er pun segera berkata kepada Yao Lao agar tolong jangan terus menyimpan apa yang telah terjadi di masa lalu di hatinya. Yao Lao pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa itu adalah permasalahan kecil. Yao Lao adalah guru dari Xiaoyan. Benar-benar tidak pantas jika Yao Lao tidak murah hati kepada istri muridnya. Hati Yao Lao merasakan kegembiraan saat melihat ekspresi yang agak malu muncul di wajah Sun Er. Ia secara alami menyadari status Sun Er di dalam klan Gu. Memiliki seseorang dengan status ini sebagai istri muridnya adalah sesuatu yang akan memberinya kebanggaan. Sementara itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya memperkenalkan Ziyan di sampingnya. Ziyan dan Sun Er adalah kenalan lama. Setelah bertemu satu sama lain di Akademi Jianan pada saat itu, tetapi Sun Er kemudian pergi dan mereka berdua tidak bertemu lagi karena berbagai alasan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka merasa seolah-olah mereka telah berubah. Bagaimanapun yang satu adalah seorang gadis muda dari Akademi Jianan dan yang lainnya adalah seorang gadis kecil yang hanya tahu cara bermain sepanjang hari. Namun pada saat ini, keduanya benar-benar memiliki kekuatan puncak di benua ini. Tak lama setelah itu, Sun Er pun tersenyum manis dan memperkenalkan lelaki tua berjubah biru di hadapannya. Sun Er berkata bahwa ini adalah tetua Gu Nanhai dari klan Gu. Ia menemani Sun Er untuk menyelidiki Purifying Demonic Lotus Flame kali ini. Mata Xiaoyan pun menatap sesepuh berjubah biru dan merasa shock di dalam hatinya. Xiaoyan bertanya apakah klan Gu juga tertarik dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan dapat merasakan perasaan yang diberikan tetua ini kepadanya. Meskipun perasaan tersebut tidak sedalam dan tidak terduga seperti kepala aula jiwa, namun ia masih jauh lebih kuat daripada Ziyan. Klan kuno ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Tak lama pria tua berjubah biru pun tertawa sebelum akhirnya berkata bukannya mereka tertarik dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Sepertinya hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menaklukkan benda tersebut. Sun Er pun tersenyum sebelum akhirnya berkata Purifying Demonic Lotus Flame telah muncul di masa lalu tetapi tidak ada yang berhasil menaklukkannya. Segel spasial yang ada telah ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Scene. Hal ini sangat misterius. Bahkan Purifying Demonic Lotus Flame tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Selama itu memperlambat serangannya bahkan sedikit, segel itu akan menyerap energi alam di sekitarnya dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum melanjutkan penyegelan. Sementara itu di sisi lain, klan Hun selalu menargetkan Purifying Demonic Lotus Flame. Mereka selalu datang dengan persiapan yang matang dan Sun Er ingin tahu apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan kali ini. Xiaoyan pun melirik trio dari Hall of Soul dan berkata mereka sepertinya tidak melakukan apa-apa. Mata Sun Er pun segera melirik trio dari Hall of Soul dan berkata bahwa mereka sedang menunggu. Mereka menunggu Purifying Demonic Lotus Flame menghabiskan kekuatannya untuk memecahkan segel. Kakak Xiaoyan harus berhati-hati dengan orang-orang tersebut. Orang yang berjubah hitam itu bernama Hun Feng. Orang-orang dari klan Hun menyebutnya dengan sebutan orang gila. Hun Feng ini memiliki bakat yang sangat mengejutkan dan memiliki garis keturunan surgawi dari klan Hun. Ia memiliki kekuatan yang berkali-kali lebih kuat dari Hun Yu pada saat itu. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, ia kemungkinan akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun jika tidak terjadi kecelakaan. Selain itu, Hun Feng ini berspesialisasi dalam bertarung dengan level di atasnya. Sejak ia mulai berlatih, ia jarang bertarung melawan mereka yang lebih lemah dari dirinya. Selain itu, ia benar-benar kejam dan tanpa ampun dalam serangannya. Bahkan saat sparring di klan ada luka dan kematian yang ditimbulkan olehnya ketika ia bertarung. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang berani bertarung dengannya. Bahkan beberapa sesepuh di dalam klan Hun juga cukup takut kepadanya. Oleh karena itu, kakak Xiaoyan harus sangat berhati-hati saat melawannya kali ini. Alis Xiaoyan pun berkedut dan matanya melayang ke pria bernama Hun Feng sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Kepala klan berikutnya dari klan Hun ini benar-benar sangat menakutkan. Sun Er pun segera tersenyum manis sebelum akhirnya lanjut menjelaskan.
Sun Er berkata, namun kakak Xiaoyan telah maju ke bintang kedua dari kelas Doseng dan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya jauh melampaui level ini. Dengan begitu kekuatan dari kakak Xiaoyan ini mirip dengan Hun Feng. Tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akan dikalahkan jika mereka bertukar pukulan. Xiaoyan pun tersenyum dan menyadari bahwa hatinya tidak akan meremehkan siapapun. Anggota klan Hun bukanlah karakter yang ramah, namun Hun Feng ini mampu menjadi salah satu ahli terkemuka dan bahkan disebut sebagai kepala klan berikutnya dari klan Hun. Hal ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dirinya. Xiaoyan mengerti bahwa orang ini akan menjadi musuh yang relatif merepotkan. Xiaoyan pun menarik fokusnya sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya mengapa semua klan kuno hanya mengirim beberapa orang. Xiaoyan menemukan bahwa terlepas dari klan Hun, klan Gu, dan klan Yan, masing-masing klan ini hanya mengirim 3 orang. Gu Qingyang pun melirik kelompok di belakang Xiaoyan sebelum akhirnya berkata menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame tidak tergantung dari banyaknya orang. Yang terbaik adalah orang-orang Xiaoyan ini tidak mengikutinya ketika Xiaoyan memasuki alam tersebut. Jika tidak, kerugian Xiaoyan tidak akan tertahankan. Xiaoyan, Yao Lao, dan yang lainnya pun seketika terkejut setelah mendengar informasi ini. Tak lama setelah itu, Gu Nanhai yang berjubah biru pun tertawa sambil menambahkan beberapa informasi lagi. Ia berkata bahwa ruang itu penuh dengan bahaya setelah dikelola oleh Purifying Demonic Lotus Flame selama ribuan tahun. Bahkan seorang elit Banseng hampir tidak akan bisa mempertahankan hidupnya setelah memasukinya. Xiaoyan pun terdiam dan merasa sedikit beruntung sebelum akhirnya berterima kasih atas informasi yang telah diberikan. Mereka memang tidak memiliki pengalaman dan tidak bisa dibandingkan dengan klan kuno ini. Jika kelompok Sun Er tidak memberitahu kelompok Xiaoyan, kemungkinan besar kelompok Xiaoyan akan menderita luka serius dan kematian. Setelah itu, Sun Er pun dengan lembut menjelaskan bahwa klan kuno mereka memiliki beberapa kesepakatan. Para ahli top yang kekuatannya melebihi bintang kelima dari kelas Doseng tidak dapat ikut campur tangan secara acak. Oleh karena itu, para ahli yang dikirim tidak akan melebihi bintang kelima dari kelas Doseng. Xiaoyan pun tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Xiaoyan merasa sedikit terkejut mengapa klan Hun tidak mengirim ahli untuk menanganinya setelah ia menghancurkan aula cabang penting dari Hall of Soul. Xiaoyan pun baru menyadari bahwa ini adalah alasan tersebut. Mata Xiaoyan pun sedikit berkedip sebelum akhirnya berkata bahwa Purifying Demonic Lotus Flame sangatlah kuat. Akan sangat sulit untuk menaklukkannya jika seseorang hanya mengandalkan para ahli di bawah bintang kelima kelas Doseng. Tidak heran tidak ada yang berhasil menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame selama ribuan tahun. Tak lama setelah itu, mata Gu Nanhai pun tiba-tiba beralih ke arah kelompok Huo Xuan. Ia tertawa dan berkata kepada tetua Huo Yao tidak terduga bahwa klan Yan telah benar-benar mengirim dirinya kali ini. Tetua Huo Yao pun segera berkata bahwa kepala klan telah menginstruksikan bahwa yang terbaik adalah Purifying Demonic Lotus Flame tetap tanpa pemilik. Hal itu akan menjadi yang terbaik untuk semua orang dengan cara seperti itu. Meskipun kata-kata tetua Huo Yao ini tampak tenang, namun Xiaoyan masih bisa merasakan beberapa kejengkelan di dalamnya. Gu Nanhai pun tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya setelah mendengar kata-kata ini. Ia pun segera berkata, jangan bilang bahwa tetua Huo Yao benar-benar berpikir hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Gu. Huo Yao pun terdiam sesaat sebelum akhirnya perlahan membuka mulutnya dan menjawab. Ia berkata tidak mungkin untuk menyelidiki masalah ini saat ini. Namun klan Gu dan klan Hun adalah tersangka terbesar. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ia pun segera melambaikan tangannya dan bergegas pergi. Huo Xuan hanya bisa tanpa daya merentangkan tangannya kepada Xiaoyan sebelum mengikuti Huo Yao. Sementara itu, Gu Nanhai menghela nafas setelah melihat Huo Yao yang pergi. Xiaoyan pun berpikir di dalam hatinya setelah menyaksikan pertukaran ini. Tampaknya hilangnya klan Ling telah menyebabkan perselisihan besar terbentuk di antara klan kuno. Sementara itu, mata cantik Sun Er melayang ke arah trio dari Hall of Soul ketika ia mulai berbicara. Sun Er berkata hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh klan Hun. Tujuan mereka adalah untuk menyebabkan beberapa klan kuno yang besar untuk berhati-hati terhadap satu sama lain. Dengan begitu, maka tidak mungkin terjadi kerjasama di antara mereka. Gu Nanhai pun menggelengkan kelapanya sambil merasa sedikit tidak berdaya.
Ia pun segera berkata bahwa tidak akan ada yang mempercayai mereka tanpa bukti. Ia pun segera melambaikan tangannya dan berhenti terjerat dalam topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya berkata bahwa klan Lei, klan Yao, dan klan Shi pasti tidak akan melewatkan kemunculan Purifying Demonic Lotus Flame. Mungkin mereka akan segera datang ke sini. Mata Xiaoyan pun bergeser setelah mendengar kata-kata ini. Xiaoyan menatap Yao Lao dan melihat ekspresi rumit yang melintas di mata Yao Lao. Gunan Hai pun menghela nafas panjang dan berkata bahwa sekarang mereka harus diam-diam menunggu kesempatan terbaik untuk memasuki ranah tersebut. Setelah itu mereka bisa mencoba dan melihat apakah mungkin untuk menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame. Matanya segera terkunci ke ruang terdistorsi yang berada di langit yang jauh. Suhu yang sangat tinggi terus menyebar di luar angkasa tersebut. Cahaya putih krem semakin sering muncul hingga pada akhirnya gurun di bawah samar-samar menjadi lengket. Pasir mulai mencair secara bertahap seiring berjalannya waktu. Dalam waktu setengah jam banyak sosok muncul memenuhi langit. Namun sebagian besar dari orang-orang ini sedang menunggu jarak yang sangat jauh dari ruang yang rusak. Klan Lei dan klan Shi di antara 8 klan kuno juga tiba satu demi satu sementara semua orang menunggu. Waktu pun terus berlalu hingga sekitar setengah jam setelah klan Lei dan klan Shi tiba, suara angin yang deras sekali lagi bergema di cakrawala. Ada aroma obat yang samar yang terpancar dari angin. Mata Xiaoyan pun menjadi fokus saat ia mencium aroma unik ini. Xiaoyan pun dapat merasakan kulit Yao Lao tiba-tiba menjadi jauh lebih tegang setelah menyadari bahwa ini adalah kemunculan dari anggota klan Yao. 3 sosok melintas dan muncul dari fluktuasi yang jauh di mata Xiaoyan. Dalam sekejap mereka pun muncul di depan semua orang. 3 orang yang tak dikenal segera muncul dengan seorang pria, seorang wanita, dan seorang lansia. Suner pun segera berbicara dengan lembut di samping Xiaoyan. Ia berkata bahwa pemuda itu bernama Yao Tian. Ia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari klan Yao. Kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan surgawi tingkat lanjut. Ia pernah menelan pil obat yang hampir menjadi pil harta karun tingkat 9. Kekuatan sebenarnya adalah doseng bintang 1 menengah. Selain itu ia dapat dianggap sebagai orang yang paling menonjol di klan Yao. Dikabarkan bahwa ia pernah berhasil menyempurnakan pil harta karun tingkat 9. Sementara itu sosok wanita di kelompok tersebut adalah adik perempuannya yang bernama Yao Ling. Kekuatannya mungkin hanya banseng awal, tetapi kekuatan spiritualnya luar binasa. Ia disebut orang dengan kemungkinan tertinggi untuk melatih jiwanya masuk ke dalam keadaan di dalam klan Yao. Sementara orang tua itu adalah tetua yang sangat berpengalaman dalam klan Yao. Ia dipanggil. Yao Lao berkata bahwa pria tersebut bernama Yao Wangui. Orang ini yang mengatur kedisiplinan dan hukuman dalam klan Yao dan memiliki otoritas yang besar. Kata-katanya dapat menentukan hidup dan mati seseorang anggota di dalam klan Yao. Xiaoyan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya ia memandang ke arah Yao Lao. Ia melihat bahwa tubuh Yao Lao gemetar saat ia menatap lelaki tua bernama Yao Wangui ini. Xiaoyan pun dengan lembut memanggil gurunya. Tangannya juga segera meraih lengan Yao Lao dan Xiaoyan bisa melihat emosi Yao Lao yang sedang buruk. Sementara itu Yao Lao menghela nafas pelan dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata ia baik-baik saja. Xiaoyan pun segera bertanya dengan lembut apakah ada dendam antara guru dengan Yao Wangui. Yao Lao sedikit mengencangkan tinjunya dan ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya ia mulai menjelaskan. Yao Lao berkata pada saat itu ia gagal membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya satu kalimat yang dikeluarkan oleh Yao Wangui hingga akhirnya Yao Lao dikeluarkan dari klan. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk setelah mendengar perkataan Yao Lao. Xiaoyan dengan lembut menepuk lengan Yao Lao dan senyum segera muncul di wajahnya. Niat membunuh segera memenuhi senyum di wajah Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata bahwa murid ini berjanji kepada guru bahwa Xiaoyan akan mengambil nyawa dari orang ini. Suner di samping Xiaoyan juga segera membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang lembut. Ia berkata bahwa Yao Wangui ini adalah doseng elit bintang 4 awal. Ia sangat kuat dan tidak akan mudah untuk menghadapinya. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa ia tahu batasan Xiaoyan.
Bintang 4 awal Doseng memang sedikit merepotkan untuk dirinya sendiri saat ini untuk dihadapi. Tetapi jika Xiaoyan berhasil mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame dan memperbaikinya, maka itu akan menjadi masalah yang sangat mudah bagi Xiaoyan untuk membunuh Yao Wangui. Sun Er pun tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar Xiaoyan mengatakannya seperti itu. Sun Er sadar bahwa Xiaoyan biasanya tenang dan tidak akan mudah melakukan apapun di mana tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Sementara itu, kelompok Yao Wangui yang muncul di langit perlahan-lahan menyapu pandangan mereka ke sekeliling. Mata dari Yao Wangui pun beralih dari ketua kelompok Aula Jiwa dan tiba-tiba berhenti pada kelompok Sun Er. Ia pun segera berkata, apakah klan Gu juga datang? Matanya kembali bergerak hingga akhirnya bertabrakan dengan Yao Lao yang sedang menatapnya. Yao Wangui pun sedikit terkejut sebelum akhirnya tersenyum tipis dan mulai berbicara. Ia berkata sungguh tak disangka orang seperti Yao Chen yang telah ditinggalkan berhasil mencapai kelas Doseng. Hal ini benar-benar mengejutkan Wangui. Sementara itu mata Yao Lao agak gelap dan serius saat ia mulai menjawab. Yao Lao berkata bahwa ini semua berkat Wangui, bahwa Yao Lao bisa melestarikan kehidupannya ini. Di sisi lain, alis panjang pria tampak kelompok Yao Lao terangkat setelah mendengar suara dari Yao Wangui. Matanya menyapu ke arah Yao Lao saat lengkungan kasar terangkat ke bibirnya yang tipis. Ia pun segera bertanya apakah sosok tersebut adalah orang yang ditinggalkan yang bernama Yao Chen. Tampaknya klan pernah memberinya kesempatan untuk kembali, tetapi ia dengan keras kepala menolaknya. Yao Wangui pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata setelah Yao Chen berkeliaran di dunia luar dan membuat nama untuk dirinya sendiri, wajar jika seseorang berpikir bahwa ia sangat mampu. Hal inilah yang menyebabkan Yao Chen akhirnya menjadi sombong dan menolak untuk kembali ke klan. Sementara itu, Yao Tian mengangkat bahu setelah ia melihat wajah hijau Yao Lao di kejauhan. Ia segera berkata bahwa jiwanya baru mencapai keadaan surgawi tingkat lanjut setelah berlatih selama bertahun-tahun. Bakat yang dimilikinya ini hanya biasa-biasa saja. Karena ia melepaskan kesempatan untuk kembali ke klan pada saat itu, maka klan tidak perlu lagi mengingat orang ini di masa depan. Yao Wangui pun tertawa dan langsung mengangguk. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun dengan lembut menepuk bahu Yao Lao sebelum ia menoleh untuk melihat Yao Tian. Xiaoyan pun segera berkata meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, namun jiwa Yao Tian masih berada di keadaan surgawi tingkat lanjut. Gelar menjadi orang teratas di antara klan Yao benar-benar bukan apa-apa. Yao Tian dan Wangui pun terkejut setelah mendengar orang ini tiba-tiba ikut campur. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Yao Tian pun menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya siapakah orang ini. Apakah Xiaoyan pikir Xiaoyan memiliki hak untuk mengkritik dirinya? Xiaoyan pun tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan mulai menjawab bahwa ia adalah Xiaoyan yang merupakan murid dari Yao Chen. Lengkungan di wajah Yao Tian pun segera menjadi lebih dalam setelah mendengar hal ini. Ia pun segera menyadari bahwa Xiaoyan ini adalah juara dari Pil Gathering dari Pil Tower. Yang disebut sebagai Pil Gathering hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna yang bersaing. Pertempuran seperti itu hanya bisa digambarkan tidak ada apa-apanya di klan Yao miliknya. Dalam hal posisi di dalam klan Yao, bahkan Yao Chen tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Namun karena Xiaoyan tidak bisa mengendalikan mulutnya, maka Xiaoyan harus membayar harga untuk kata-kata yang Xiaoyan ucapkan. Wajah Yao Tian pun segera berubah sedingin setelah kata-kata terakhirnya terucap dari mulutnya. Ia tiba-tiba melangkah maju saat kekuatan spiritual yang luar biasa besar dan perkasa melonjak. Kekuatan spiritual pun menjadi gelombang besar setinggi 100 meter yang dengan keras menyapu ke arah Xiaoyan dengan cara yang liar. Yao Tian pun segera berkata bahwa hari ini ia akan membantu Yao Chen mengajari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan hanya menggelengkan kelapanya saat ia melirik gelombang spiritual raksasa yang datang menyapu dengan suara gemuruh. Senyum di wajahnya diam-diam ditarik pada saat ini. Setelah itu Xiaoyan pun mengangkat tangannya di depan banyak pasang mata dan dengan lembut mengepalkan ruang kosong di hadapannya. Tidak ada sedikit pun fluktuasi doki muncul saat Xiaoyan melakukannya. Namun gelombang spiritual yang agung itu langsung runtuh di depan banyak pasang mata yang terpana setelah Xiaoyan mengepalkan tangannya.
Xiaoyan pun segera berkata hanya doseng bintang 1 dengan jiwa dalam keadaan surgawi tingkat lanjut saja berani mewakili guru Xiaoyan dalam hal mengajarinya. Yao Tian benar-benar tidak tahu batasannya. Senyum tipis pun muncul di wajah Xiaoyan setelah ia dengan mudah menghancurkan gelombang spiritual besar dengan momentum yang mengejutkan. Xiaoyan pun maju selangkah dan segera mengepalkan tinjunya. Setelah itu ia melemparkan pukulan ke arah Yao Tian yang wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tinju spiritual setinggi 1000,77 meter tiba-tiba terbentuk di langit. Ada lapisan kristal misterius yang menutupi kepalan tangan tersebut dan sepintas itu tampak seperti nyata. Tekanan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meletus ke segala arah dengan Xiaoyan di tengah saat ia melemparkan pukulannya ke depan. Banyak suara mengejutkan bergema di langit setelah tekanan spiritual yang kuat ini dirasakan. Banyak pasang mata dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat sosok kurus di langit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan mampu mencapai keadaan surgawi yang sempurna di usia yang begitu muda. Ekspresi dari Yao Tian, Yao Wangui, dan Yao Ling pun berubah drastis pada saat ini setelah menyadari bahwa Xiaoyan berada di keadaan surgawi sempurna. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Keadaan surgawi sempurna adalah tingkat yang bahkan Yao Wangui belum bisa capai. Bagaimana mungkin Xiaoyan telah mencapai level ini di usianya? Sementara itu tinju spiritual pun sangat cepat terbentuk dan sudah sekitar 10 meter berada di hadapan Yao Tian. Tekanan spiritual yang menakutkan dengan keras menghantam kepala Yao Tian. Jika tinju ini mengenainya, maka itu akan menyebabkan jiwa Yao Tian menderita luka serius. Ekspresi dari Yao Wangui pun tenggelam setelah melihat bahwa mustahil bagi Yao Tian untuk menghindari serangan Xiaoyan. Ia segera meraih Yao Tian dan melemparkannya mundur. Pada saat yang bersamaan, Doki tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya saat tinjunya menghantam keras pukulan spiritual. Yao Wangui pun mundur selangkah setelah keduanya bertabrakan dengan tinju spiritual di depannya yang telah diterimanya dengan paksa. Kekuatan doseng bintang 4 memang sangat luar binasa. Sementara itu ekspresi Yao Tian berganti-ganti antara hijau dan putih saat ia mundur sebelum akhirnya ia berteriak kepada tetua Wangui agar membunuh bocah ini. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya tidak bisa bertahan bahkan hanya dengan satu serangan di tangan Xiaoyan. Apalagi hal ini sudah terjadi di depan umum. Tatapan aneh yang mengarah kepadanya seperti pisau yang dengan kejam memotong tubuhnya. Kedua matanya berubah menjadi merah cerah saat berteriak dengan marah. Baru saja teriakan Yao Tian terdengar, tiba-tiba ruang di depannya pun berfluktuasi. Kekuatan spiritual yang tidak terlihat dengan cepat segera dikumpulkan. Dalam sekejap mata sosok muncul di depannya dengan cara yang seperti hantu dan penampilan itu secara mengejutkan adalah Xiaoyan lainnya. Mata Yao Tian pun terkejut saat melihat avatar spiritual yang muncul dengan cara yang aneh. Doki di dalam tubuhnya secara refleks segera melonjak keluar. Pada saat ini bahkan Yao Wangui tidak dapat membantunya. Sementara itu avatar spiritual di depan Yao Tian dengan dingin tersenyum dan mengangkatkan tangannya saat Doki keluar dari tubuhnya. Sebuah tamparan dilemparkan sebelum suara jernih tiba-tiba bergema di depan banyak pasang mata. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Yao Tian benar-benar makhluk yang tidak berguna. Beraninya Yao Tian bertindak arogan di depan guru Xiaoyan. Perlakukan tamparan ini sebagai pelajaran kecil dari Xiaoyan. Tubuh Yao Tian pun menegang saat ia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena pada saat ini ada sidik jari merah darah yang sangat mencolok di wajahnya. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seluruh langit benar-benar menjadi sunyi pada saat ini. Banyak pasang mata telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan sangat terkejut. Mata mereka beralih ke arah Xiaoyan di kejauhan yang bibirnya tersenyum. Rasa dingin pun seketika melonjak dari dalam hati mereka. Keheningan pun terus berlanjut sejenak sebelum akhirnya Yao Tian pulih dari keterkejutannya. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah cerah ketika ia berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar berani menyerangnya. Ia memelototi avatar spiritual di depannya dengan mata gila dan buas. Api coklat seperti bumi tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya.
Segera setelah itu api pun membentuk objek seperti kura-kura besar di tengah raungan yang mengguncang bumi. Penyu raksasa ini dipenuhi dengan duri api yang tajam dan mulutnya yang ganas juga ditutupi dengan gigi tajam seperti pisau. Wajah avatar spiritual Xiaoyan mengungkapkan ekspresi terkejut saat ia melihat bentuk kura-kura api besar di atas kepala Yao Tian. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa ini adalah api bumi spiritual penyu, peringkat ke-13 dari peringkat api surgawi. Tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu sebenarnya ada di tangan Yao Tian. Sementara itu wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk. Teriakan marah segera terdengar sebelum akhirnya roh api tersebut menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa itu yang tertutupi dengan duri api tanpa basa-basi mengayun ke arah kepala Xiaoyan. Sementara itu avatar spiritual Xiaoyan pun dengan dingin tertawa saat ia melihat serangan ini. Tubuhnya seketika bergoyang dan naga api setinggi 10.000 meter terbentuk di langit. Ekor naga diayunkan secara acak dan mengenai roh api, menyebabkan nyala api di tubuh kura-kura meredup. Kura-kura itu pun segera mengeluarkan teriakan dan terbang kembali sebelum menabrak tubuh Yao Tian. Wajah Yao Tian pun memucat setelah roh api dikalahkan dan ia segera memuntahkan seteguk darah segar. Api bumi spiritual penyu hanya berada di peringkat ke-13. Di sisi lain, api surgawi Xiaoyan bisa melawan api surgawi yang berada di peringkat 6 teratas setelah menggabungkan 5 jenis api surgawi. Selain itu, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh melampaui kekuatan spiritual Yao Tian. Oleh karena itu, ini adalah permasalahan yang sangat mudah untuk mengalahkan pihak lain.